Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak ibu, hari ini adapun materi kita terkait pelajaran fikih, yaitu kita membahas tentang fikih ibadah, ya. Baik, minggu lalu kita bahas tentang sholat, maka hari ini kita perhatikan lebih detail lagi. Kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Baik, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Atau anak-anak ibu juga pasti pernah melaksanakan sholat berjamaah. Kalau anak-anak ibu lihat di sini sudah ada gambar orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ada imamnya, kemudian ada makmum di belakang. Nah, inilah yang dinamakan sholat berjamaah. Kemudian anak-anak ibu nanti apa sih pengertian sholat berjamaah? Maka perhatikan, nanti akan ibu jelaskan sedikit tentang sholat berjamaah. Nah, sekarang anak-anak ibu bisa lihat di layar bahwasannya pengertian sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi nggak sendiri dia, secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam, kemudian ada makmum di belakangnya. Jadi sholat berjamaah itu dikatakan berjamaah ketika minimal ada makmum satu di belakangnya. Jadi kalau kita sholat berdua, ada imam, ada makmum, maka dia termasuk kategori sholat berjamaah. Nah, adapun ketentuan sholat berjamaah, yang pertama perhatikan. Di sini syaratnya adalah syarat sah menjadi imam dan makmum. Ini ketentuan sholat berjamaah. Kemudian ada keutamaan sholat berjamaah yang akan kita bahas. Kemudian ada manfaat sholat berjamaah. Kemudian ada lagi membiasakan sholat berjamaah. Nah, selanjutnya, apa sih syarat-syarat menjadi imam? Nah, untuk menjadi seorang imam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, seseorang boleh menjadi imam ketika dia seorang laki-laki, mengimami jemaah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki dia boleh menjadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, perempuan juga boleh jadi imam, tapi syaratnya perempuan hanya boleh menjadi imam bagi perempuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bacaan imam harus benar dan fasih. Jadi bacaannya harus benar, tajwidnya, karena di dalam pelafalan menjadi seorang imam itu sangat diperlukan. Kemudian dia harus tahu bacaan yang benar. Nah, selanjutnya adalah mengetahui syarat dan rukun sholat. Kemudian dia seorang imam juga harus mengetahui hukum sholat seperti apa. Kemudian tidak fasik, tidak sombong. Seorang imam juga tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena imam nanti itu salah satu melatih untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ketika sudah jadi imam, jadi pemimpin tidak boleh sombong. Jadi manusia aja tidak boleh sombong. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tidak meminta bayaran. Nah, ketika dikasih boleh nggak? Boleh ketika dikasih, tapi kita ketika menjadi seorang imam tidak boleh meminta bayaran. Sebagaimana Rasulullah tidak pernah meminta bayaran sedikit pun ketika Rasulullah menjadi imam sholat. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih manfaat sholat berjamaah? Ternyata manfaat sholat berjamaah pertama adalah kita akan saling mengingatkan apabila imam melakukan kesalahan. Ketika imam melakukan kesalahan, ada makmum di belakang mengingatkan. Kemudian nanti ada cara-caranya. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita harus sholat berjamaah? Apa sih kelebihannya? Yang kedua itu adalah bagaimana sih melatih diri menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang imam itu ketika dalam sholat berjamaah, maka dia adalah seorang pemimpin. Perhatikan ketika imam sholat, Allahu Akbar. Nah, makmum juga mengikuti, artinya diarahkan oleh pemimpinnya. Kemudian selanjutnya merasakan sebagai orang yang dipimpin. Nah, kalau makmum merasakan ada pemimpin di depannya. Kemudian selanjutnya manfaat sholat berjamaah adalah berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji. Ketika imam salah, makmum tidak boleh langsung menggeser imam, tapi dengan tata cara yang benar. Bagaimana sih laki-laki ketika menegur imam yang salah, bagaimana perempuan, itu dengan cara-cara yang santun dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam agama kita.
Kemudian sebagai penguat tali silaturahmi antara kaum muslimin. Ketika sholat berjamaah ada orang yang tidak kita kenal, ada orang yang berbeda daerah dengan kita, ada orang yang berbeda suku dengan kita, berada di satu saf, berada di satu masjid. Nah, akhirnya menjadi saudara, saling kenal, saling sapa, saling salam. Ini diantaranya manfaat daripada sholat berjamaah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus membiasakan sholat berjamaah, apalagi terutama laki-laki. Ya, kenapa harus membiasakan sholat berjamaah? Karena pertama, sholat berjamaah sebagai sarana berlatih menjadi pemimpin, juga merasakan bagaimana kita menjadi orang yang dipimpin. Jadi bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi bagaimana orang yang dipimpin oleh orang lain. Kita harus taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat kepada pemimpin. Nah, ini salah satunya adalah taat kepada imam. Tidak boleh mendahului imam. Baik, selanjutnya adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah adalah posisi makmum. Jangan posisi makmum berada di samping imam, tapi makmum itu berada di belakang imam. Ini juga ditentukan di dalam sholat berjamaah. Jadi makmum tidak bebas menentukan posisinya, mau berada di depan imam atau di samping imam. Ketika sholat berjamaah, imam di depan, makmumnya di belakang. Kemudian posisi makmum adalah di belakang imam dalam sholat berjamaah. Ketika dia berada di belakang, berarti dia termasuk makmum di dalam sholat berjamaah. Baik, apa sih keutamanya? Yang selanjutnya yaitu memperkukuh semangat persaudaraan, saling kenal, saling sapa, saling mendoakan ketika di dalam masjid. Kemudian merasa memiliki tanggung jawab sosial membina kedisiplinan rohani. Ketika azan, langsung sama-sama datang ke masjid. Mau yang tukang parkir, mau yang jadi guru, mau yang polisi, semuanya ketika azan maka dia bersama-sama datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka ini juga bagaimana membina kedisiplinan rohani. Kemudian kita harus menghargai waktu, karena setiap waktu nanti akan ada beda masa sholatnya. Ketika zuhur kita tinggalkan sampai asar udah masuk, berarti kita mengabaikan sholat zuhur. Jadi untuk melaksanakan sholat semuanya, kita harus menghargai waktu sebaik-baik mungkin. Kemudian membentuk ketaatan iman kepada Allah. Kemudian selanjutnya lagi menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab serta memperoleh pahala. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, kelebihannya apa diantaranya? Setiap sholat berjamaah kelebihannya 27 derajat kali lipat, ya. Jadi pahalanya banyak, keuntungannya banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kelebihan atau keutamaan daripada sholat berjamaah. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa yang telah disampaikan tadi semoga bermanfaat, memperkuat lagi semangat kita dalam sholat berjamaah, karena sesungguhnya banyak keutamaan-keutamaan dalam sholat berjamaah. Baik, itu saja dari ibu. Terlebih terkurang ibu minta maaf. Tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang selalu dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.